Ini kita di luar soal Marquez ya. Iya. Kita lihat tanpa Martin, Aprilia lewat Marco Bezzecchi bisa sedikit-sedikit unjuk gigi. Iya. Kemarin sempat menang, terus habis itu runner up kayak gitu kan di balapan terakhir kemarin. Nah, kalau menurut Mas Ferry ini Martin ngelihat perkembangan Aprilia, kira-kira dia ada nyeselnya nggak sih gitu? Maksudnya dia udah kor-kor dan ke semua orang bilang gue keluar gitu, gue nggak mau balapan lagi di Aprilia 2026. Ternyata Aprilianya kelihatan, wah sebenarnya punya potensi gitu. Kira-kira Iya. dia nyesel nggak? Kalau untuk perasaan Martin mungkin kita nggak tahu, tapi kalau saya ya jadi Martin di Barton ini menurut saya itu pasti ada nyesalnya sedikit. Karena nyesalnya itu kayak kenapa saya tuh nggak sabar sedikit lagi untuk melihat potensi dari Aprilia. Karena mungkin Martin belum punya cukup waktu yang banyak untuk dengan motornya sehingga dia mungkin setidaknya dia harusnya lebih sabar sedikit lagi. Nah, ini kan bisa dibuktikan sama Bezzecchi ternyata Aprilia punya potensi. Jadi kalau umpamanya mungkin aja ada nyesel-nyeselnya ya. Ada. Nah, kalau nanti Martin balapan lagi dan ya udah sehat gitu ya, Iya. kira-kira dia bisa nggak sih ngejar raihan poinnya Bezzecchi? Kalau dia ngejar poin Ryan Bezzecchi, kalau menurut saya lumayan sulit di tengah mungkin ini musim yang luar biasa keras ya pertarungannya karena kualitas dan pressure antar pembalap itu luar biasa keras yang mereka berikan. Apalagi Martin mungkin baru pulih, dia butuh penyesuaian dengan motornya segala macam. Mungkin agak lebih sulit ya untuk membalap Bezzecchi yang mungkin sudah punya pengalaman lebih banyak dengan motor Aprilia. Oke. Tapi kalau compete, eh, kalau duel kira-kira gimana? Kalau duel? Kalau duel mungkin masih bisa karena kita nggak meragukan juga dia juara dunia 2024, dia world champion, kita tahu skillnya, eksplosif, lap time-nya Martin segala macam. Kalau misalkan duel one on one mungkin dia bisa menang. Oke, tadi pesan buat Marquez, kalau ini satu kata atau dua kata buat Martin, apa buat Martin? Atau satu atau dua kata yang menggambarkan Martin? Martin itu Martin itu on fire mungkin gitu boleh ya. nggak boleh. Iya. Martin itu, Martin itu always on fire. oh berarti dukung Martin ya. Oke, kita tahu klasmen saat ini dikuasai trio Ducati, Iya. Marc, Alex, Pecco. Di luar mereka, kalau menurut Mas Ferry, apakah Fabio Quartararo bisa jadi ancaman Marc bersaudara dan juga Pecco? Kalau Fabio Quartararo untuk saat ini ya itu mungkin belum karena mungkin Yamaha dan Fabio mungkin perlu lebih kerja keras lagi sedikit karena ketika mungkin kalau untuk kualifikasi dia bisa catatkan lap time cepat pole position, tapi kalau untuk di race kita masih lihat dia masih sedikit keteteran ketika harus bertahan pace-nya dengan Ducati segala macam. Mungkin agak lebih sulit ya untuk mengganggu untuk sampai saat ini ya, tapi kita kalau misalkan Fabio dan Yamaha bisa berkembang lebih baik lagi mungkin bisa. Oke, nah ini menarik nih soal perkembangan dari Yamaha. Eh, apa sih hal yang paling krusial yang bisa, yang bikin musim ini Fabio bangkit gitu? Maksudnya apa yang sesuatu hal apa dari Fabionya sendiri yang bisa bikin dia bangkit? Sebentar, kalau Fabio mikir dulu sebentar ya Nah, Mas. jadi Fabio. musim ya setelah juara dunia benar-benar drop kan gitu 2000 Iya. 2021 juara 2022 kalah sama Pecco 2023 hilang 2024 makin jatuh lagi. Nah ini 2025 orang percaya nih kayaknya itu apa kira-kira dari Fabio yang bisa bikin dia jadi bangkit lagi? Ya, jadi kalau untuk Fabio bisa bangkit lagi itu menurut saya karena kepercayaan yang telah diberikan Yamaha kepada dia. Jadi mungkin segala macam feedbacknya yang dikasih Fabio selama winter test atau tes pramusim itu mungkin telah didengarkan dan disupport full dengan Yamaha sehingga motor Yamaha itu sedikit demi sedikit itu mengarah kepada motor yang sesuai diinginkan oleh Fabio Quartararo. Mantap. Nah jadi kalau gitu kira-kira apa yang bisa bikin Fabio Quartararo bisa dapat podium berikutnya? Ya, kalau
Quartararo bisa dapat podium itu pada saat race atau sprint dia harus lebih konsisten lagi untuk maintain speednya. Karena dia mungkin bisa pole position, start di front row, tapi ketika sudah race sudah 5 lap, 6 lap, dia udah drop lagi ke belakang. Udah ketinggalan sama Ducati. Jadi itu dia harus lebih konsisten lagi untuk memaintain speednya supaya bisa bersaing dengan Ducati. Ada mungkin nggak sih apakah apa ya duel mentalitinya udah nggak kayak dulu atau dia sadar ini gue kalau mamanya duel emang nggak nggak seagresif motor-motor Eropa gitu atau gimana kira-kira? Ya, kalau menurut saya Fabio itu waktu race itu sebenarnya kalau mental itu masih oke. Tetapi memang ketika dia harus compete sama Ducati, ketika race itu Fabio itu sebenarnya sudah push more than 100%, udah lebih 100%. Ibaratnya memang kalau dia paksakan lagi, emang dia crash, dia jatuh. Jadi memang pada saat itu kalau kita melihat setiap race itu, Fabio itu sebenarnya sudah push untuk lebih dari 100%. Jadi kalau mau dipaksain jatuh. Jatuh. Oke, ini berikutnya ada dua nih. Masih ada satu lagi tentang Fabio. Iya. Kalau mungkin apa karakter Fabio tuh kayak apa sih maksudnya? Apakah dia penyabar, keras kepala atau apa? Kalau mamanya yang bisa bikin dia juga maksudnya masih tetap percaya sama proyeknya Yamaha, kira-kira karakter Fabio tuh kalau menurut Mas Ferry seperti apa? Ya, kalau Fabio itu dia itu seorang petarung ya, seorang petarung jana jiwanya. Kalau dia battle one on one itu sudah kita nggak perlu ragukan lagi. Tetapi memang mungkin kadang ada hal yang perlu dia kontrol ketika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan dia bisa frustasi kadang segala macam. Tapi memang itu yang harus secara mental dia kuat, cuman terkadang dia masih kerap kali frustasi dan segala macam. Nah itu sebenarnya membawa dampak juga dari cara dia membawa motor dengan perasaan dia frustasi dengan motornya. Jadi fight, tapi kadang-kadang bisa frustasi juga gitu ya. Iya. Oke, ini kita ngomongin kuda hitam. Selain 3 Ducati, ada juga tadi kita udah ngomongin Fabio. Selain mereka siapa sih kuda hitamnya? Kuda hitam pada saat ini itu ada 3 sebenarnya yang saat ini mungkin kelihatan. Yang pertama Pedro Acosta. Kemarin di Asen juga dia sudah menunjukkan kualitasnya lumayan bisa ngasih perlawanan. Kemudian yang kedua ada Fermin Aldiger, itu juga lumayan kita lihat dia bisa kasih perlawanan sama Fabio Di Giannantonio. Mungkin 3 ini yang mungkin ini kalau dari top 3 Marquez, Alex, Pecco itu melakukan sedikit kesalahan, mereka bisa maju untuk ngambil podium 2 atau 3. Di antara 3 itu pilih salah satu kuda hitam yang paling diunggulkan. Kuda hitam paling diunggulkan masih Fabio Di Giannantonio. Karena pakai Ducati ya. Karena pakai Ducati. Oke, ini lagi berandai-andai nih. Iya. Kalau Mas Ferry jadi pembalap MotoGP, Iya. mau naik motor apa dan di tim apa? Kalau saya jadi pembalap MotoGP pengen naik motor Yamaha. Motor Yamaha Factory atau Yamaha Factory. kenapa? Karena Yamaha itu pertama looks motornya itu bagus, gagah. Kemudian secara handling ya, menurut dari para pembalap yang baru masuk ke Yamaha atau dari pabrikan lain, Yamaha itu mungkin motor yang relatif lebih mudah ditaklukkan dibanding motor-motor yang lain. Jadi kalau mungkin pembalap baru itu sangat baik kalau pakai Yamaha. Terakhir, ini kita tahun ini ada 5 juara dunia, Marc Marquez, Joan Mir, Quartararo, Pecco, dan Martin. Tolong dikasih julukan versi Mas Ferry satu-satu. Jadi julukan buat mereka dipakai bahasanya Mas Ferry sendiri, apapun. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, Ya. atau boleh Iron Man atau Superman atau kayak Vinyales Batman kayak gitu, bebas. Apapun julukan. Mikir-mikir dulu ya. Oke, Marc Marquez, pokoknya 5 juara dunia Iya, terakhir. Marc Marquez itu Marc Marquez, Joan Mir, Quartararo,
Peko, dan Martin. Kalau nama gitu boleh kayak Mister Konsisten. Boleh, boleh, boleh. Iya. Oke, nggak apa ya, langsung aja ya. Sebentar, kalau Marquez itu apa ya? Nggak apa-apa, yang pertama muncul aja. Langsung saya sebut Marquez apa gitu ya. Oke. Iya. Oke. Yang nggak usah yang bagus, yang unik atau kemarin ada yang jawab Fabio Quartararo tukang es gitu juga nggak apa-apa karena dia bagi-bagi es di Lombok. Gitu. Siapa itu Mas? Marquez, Joan Mir, John Mir, Quartararo, Peko, dan Martin. Peko, dan Martin. Urut dari 2019 dari 2019 sampai 2024. Oh, oke. Oke. Pertama Marc Marquez. Julukannya apa? Marc Marquez, Mister Super Strong. Joan Mir, Joan Mir, Mister Konsisten. konsisten jatuh. Muncul notif. Fabio Quartararo, Fabio Quartararo, Fabio Quartararo, apa ya? Nggak apa-apa ya, ini dikat tadi ya, aman ya. Fabio Quartararo, Bang Mio Karbu mungkin gitu ya. Oke gitu ya. Bang Mio Karbu. boleh. Fabio Quartararo, Bang Mio Karbu. bilang Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, jagonya Mio Karbu. Peko Bagnaia, Peko Bagnaia, Mister Smooth. Karena gaya balapnya smooth banget. oke. Terakhir Martin. Martin, Mister Eksplosif. Oke, sip. Mantap. Oke. Got.